progres penanganan pandemi COVID-19 sampai dengan tanggal 22 April pada pukul 12.00 WIB. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, baik di pusat maupun di daerah, bertugas mengkoordinasikan seluruh potensi kapasitas yang ada di pemerintah, yang berada di dunia usaha, dan berada di seluruh masyarakat. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 ini bekerja berdasarkan pada 6 arahan Presiden dalam rangka untuk membendung penyebaran COVID-19. Ke-6 arahan tersebut yaitu: pertama, pengujian sampel harus dilaksanakan secara masif dengan pelacakan yang lebih agresif dan diikuti oleh isolasi yang ketat. Yang kedua, masyarakat diharapkan mulai menggunakan layanan konsultasi medis dengan menggunakan teknologi untuk mengurangi kunjungan ke rumah sakit dengan resiko tertular oleh orang lain. Gunakanlah layanan-layanan telemedicine yang saat ini sudah banyak disediakan. Yang ketiga, hendaknya seluruh gugus tugas, baik yang di pusat maupun yang di daerah, mampu melaksanakan komunikasi yang efektif, yang detail, baik, dan transparan kepada semua pihak. Yang keempat, pemerintah daerah diharapkan untuk melakukan penegakan hukum yang baik, sudah barang tentu dibantu oleh aparat negara, agar masyarakat dapat berdisiplin dengan kuat untuk menghadapi pandemi COVID-19. Semua pihak harus memberikan jaminan arus logistik yang lancar, mulai dari pusat sampai ke daerah, dari gudang-gudang logistik sampai ke daerah. Dan yang keenam, berbagai kebijakan stimulus ekonomi yang diberikan oleh pemerintah haruslah betul-betul tepat sasaran dan fokus pada pemutusan rantai penularan COVID-19. Saudara-saudara, COVID-19 hanya dapat dicegah dengan kedisiplinan yang kuat dan semangat gotong royong melalui upaya untuk menemukan sumber penularan dan mengisolasinya dan mencegah terjadinya penularan pada orang lain, terutama pada kelompok yang rentan karena kondisi kesehatannya. Untuk itu berbagai upaya dalam rangka menemukan sumber penyebar dilakukan melalui beberapa cara. Di antaranya yang pertama adalah dengan melakukan pemantauan pada setiap orang yang memiliki riwayat bepergian dari daerah epicenter, baik di luar negeri maupun dari wilayah epicenter yang berada di dalam negeri. Kami menghimbau agar mereka yang berasal dari daerah epicenter menyadari diri, meskipun tidak ada keluhan sakit apapun, atau ada keluhan sakit, batuk, demam yang ringan, sadari bahwa berpotensi untuk membawa virus ini. Oleh karena itu, lakukan isolasi diri selama 14 hari dengan tetap di rumah, dan gunakan masker serta menjaga jarak. Yang kedua, melakukan penelusuran kontak dari pasien COVID-19 yang telah terkonfirmasi positif laboratoriumnya melalui PCR dan tengah dirawat di rumah sakit atau melaksanakan isolasi mandiri. Kementerian Desa telah mengeluarkan berbagai kebijakan dengan menyiagakan desa, kelurahan, atau nagari, dengan membentuk relawan-relawan desa, dengan menyiapkan tempat isolasi, tempat karantina untuk kelompok masyarakat desa yang berisiko.
dengan mengkoordinasikan dengan aparat desa yang lainnya, dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, Babinsa dan Babin Kantipmas, bidan desa, untuk bersama-sama masyarakat membangun desanya menjadi benteng pertahanan COVID-19 yang mandiri dan efektif dengan berbasis pada kekuatan masyarakatnya sendiri. Kemudian langkah-langkah untuk mencegah penularan COVID-19 dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, disiplin untuk tetap tinggal di rumah. Untuk umat Muslim, sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Inilah saatnya kita menjalankan ibadah Ramadan bersama keluarga. Karena kita tidak pernah tahu siapa orang yang berada di luar yang membawa virus. Banyak orang tanpa gangguan yang tidak bisa kita bedakan dengan mata biasa. Yang kedua, gunakan masker jika terpaksa keluar rumah dan batasi waktunya jika terpaksa keluar rumah. Hindari kerumunan. Hindari naik kendaraan umum dengan penumpang yang penuh. Jika terpaksa harus membeli makanan di luar rumah, maka beli dan makanlah di rumah. Usahakan menggunakan jasa pengantaran kalau memang membutuhkan sesuatu untuk dibeli di luar. Dan segera pulang. Sesampai di rumah, lepas masker, cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir, serta ganti dengan masker yang baru. Yang ketiga, mari kita lindungi kelompok rentan. Saudara kita yang berusia lanjut, saudara kita yang berpenyakit kronis, misalnya tekanan darah tinggi, kencing manis, asma, kanker, TBC, dan lain-lain. Karena mereka inilah yang sangat rentan dan dapat berakibat fatal manakala terinfeksi COVID-19. Saudara-saudara, keberhasilan upaya ini sangat tergantung pada peran serta masyarakat. Kerjasama semua perangkat RT, RW, desa, sampai dengan pelaksanaan isolasi mandiri, baik perorangan sampai dengan kelompok, dan kepatuhan dalam penerapan PSBB. Upaya ini akan kita perkuat dengan penelusuran kontak yang lebih agresif lagi oleh Dinas Kesehatan dan dibantu aparat pemerintah setempat, serta pengujian sampel secara masif. Saudara-saudara, kami berharap untuk tetap mengikuti informasi yang benar tentang COVID. Cukup banyak sumber informasi yang bisa diakses. Di antaranya pada portal covid19.go.id, hotline 119 extension 9, WhatsApp COVID-19 di 0811 33 39 9000, atau di Halo Kemkes di 1500567. Aplikasi online dan layanan telemedicine yang lainnya cukup banyak bisa kita akses. Termasuk update yang terus-menerus dilaksanakan setiap hari oleh TVRI dan RRI yang disebarluaskan oleh televisi dan radio swasta yang lainnya. Saudara-saudara, kinerja data sampai dengan pukul 12.00 pada hari ini adalah sebagai berikut. Laboratorium yang saat ini bisa menjalankan pemeriksaan secara utuh bertahan adalah 38 laboratorium. Beberapa laboratorium akan segera ditambahkan, begitu reagen yang harus kita datangkan dari negara lain sudah bisa kita terima hari ini. Spesimen yang kita periksa jumlahnya sudah mencapai 55.000 lebih. Jumlah kasus yang kita periksa
sudah mencapai 47.000 orang lebih. Hasil positif sampai dengan hari ini adalah 7.418 orang. Ini adalah positif terkonfirmasi dengan menggunakan real-time PCR. Hasil negatif adalah 39.943 orang. Pemantauan yang kita lakukan terhadap pasien ODP adalah sebanyak akumulasinya 193.571 orang. Sebagian besar dari pemantauan ODP ini sudah selesai. PDP 17.754 orang yang saat ini kita rawat dan menunggu hasil konfirmasi laboratorium PCR yang real time. Konfirmasi kasus COVID-19 7.418 orang. Kasus sembuh 913 orang. Kasus yang meninggal 635 orang. Seluruh provinsi sudah terdampak. 263 kabupaten kota juga terdampak. Sebaran pasien sembuh yang terbanyak adalah di Jakarta 322 orang, Jawa Timur 101 orang, Sulawesi Selatan 75 orang, Jawa Barat 79 orang, Jawa Tengah 54 orang. Keseluruhan akumulasi di 34 provinsi adalah 913 pasien. Secara rinci penambahan kasus pada hari ini untuk konfirmasi positif sebanyak 283 sehingga jumlahnya menjadi 7.418. Kasus sembuh bertambah 71 orang sehingga akumulasinya menjadi 913 orang. Kasus meninggal bertambah 19 orang sehingga akumulasinya menjadi 635. Saudara-saudara, mari kita berpartisipasi secara aktif dalam penanganan COVID-19 ini dengan cara memutuskan penularan COVID-19. Jangan mudik, jangan bepergian. Sekali lagi, jangan mudik, jangan bepergian. Pastikan kita tidak tertular dan tidak menulari. Karena perjalanan kita tidak aman. Sekali lagi, perjalanan kita tidak aman. Akan sangat mungkin kita bertemu dan terpaksa kontak dekat dengan orang tanpa gejala atau orang dengan gejala ringan saat di kendaraan, saat di terminal, di stasiun, di rest area, atau di toilet umum sepanjang perjalanan. Atau bahkan mungkin kita sendiri yang membawa virus itu tanpa gejala atau dengan gejala yang ringan. Karena kita berasal dari daerah yang terjangkit COVID-19. Dan ini akan berpotensi untuk menulari keluarga kita yang ada di kampung. Jika kita memaksa kembali ke kampung halaman, maka kita akan dikarantina selama 14 hari. Sehingga makna pulang kampung, makna mudik tidak akan pernah kita dapatkan kecuali hanya menjalankan karantina 14 hari di kampung halaman sendiri. Oleh karena itu, marilah kita lindungi kampung halaman kita. Marilah kita lindungi keluarga kita yang ada di kampung halaman. Saudara-saudara, keberhasilan membendung penularan COVID-19 ini akan sangat mempengaruhi beban rawatan di rumah sakit. Karena semakin banyak pasien yang dirawat akan semakin berat beban kita untuk menurunkan jumlah orang sakit dan meninggal karena COVID-19. Mari kita lawan COVID dengan meningkatkan imunitas diri, sabar dan tenang, tidak panik, istirahat yang cukup dan teratur. Jaga jarak, pakai masker,
cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, gotong royong dan bersatu melawan COVID dari pusat sampai ke desa dan RT, RW, keluarga. Tetap di rumah, produktif di rumah, dan mari waspadai ancaman demam berdarah. Saat ini kita berhadapan dengan meningkatnya kasus demam berdarah. Oleh karena itu, lakukan pemberantasan sarang nyamuk di rumah kita bersama keluarga kita. Mari jadi teladan untuk menyelamatkan keluarga, menyelamatkan tetangga, menyelamatkan lingkungan, dan menyelamatkan bangsa. Indonesia, kita pasti bisa. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.